Shalom, ya. Iya, boleh bangkit berdiri, yang di belakang boleh maju ke depan, iya. Biarlah kiranya kasih karunia sejahtera Tuhan turun atas tempat ini, haleluya. Yang siap memberkati Tuhan dengan pujian katakan amin. Yang siap boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Sungguh Bapa, hati kami berlimpah dengan rasa syukur. Boleh berada di tempat ini, di dalam kemah pertemuan-Mu Tuhan. Kami boleh naik ke gunung-Mu yang kudus, untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Sebab kami tahu Engkau yang kudus yang layak. Terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Bapa, kami memberkati tempat ini, biarlah dari segala penjuru Engkau mendatangkan banyak jiwa datang tempat ini untuk bertemu dengan Engkau Sang Pencipta. Dan kami boleh menikmati Engkau di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya saat kami menyembah ada mujizat-Mu. Saat kami menyembah Tuhan ada pertolongan yang daripada-Mu. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu masih ada. Dan kami percaya Tuhan Engkau ajaib. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Boleh angkat suaramu sembah Tuhan. Jesus, Jesus, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Di tempat ini kami tinggikan Engkau. Di tempat ini kami agungkan Engkau Tuhan. Jesus, Jesus. Sungguh kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari buka kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Ya Rabbasya dapakalala. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Katakan ku rindu. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus. Amin. Kaulah dambaan hatiku. Katakan ku sembah, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hati. Katakan ku sembah, ku sembah Kau, ku puji. Amin. Selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Sungguh kami rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya.
berkata, Kaulah dambaan. Sekali lagi Bapak Ibu sendiri, mari coba katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku cinta. Kaulah dambaan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku sembah, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan. Mari yang mau menyenangkan hati Tuhan, angkat pujianmu di hadapan Tuhan, katakan, ku sembah, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Dengan segenap hati kami berkata, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau. Mari kita menyembah Tuhan, mari berbahasa rosyana balalaba yalabalaba yalabalaba. Di tempat ini kami tinggikan Kau, kami sembah Engkau Tuhan. Engkaulah kerinduan bagi jiwa kami, Engkaulah dambaan bagi jiwa kami Tuhan. Jesus, Jesus. Kurabalalaba yalabalaba se. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan. Kurabalalaba yalaba 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 yalaba. Kami angkat pujian kami bagimu Tuhan, kami angkat sembah kami hanya bagimu Tuhan. Lebih lagi berkata-kata dengan Tuhan, mari bermazmur bagi Tuhan. Jesus, dambaan hati kami, kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, ayo sama-sama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat, hidupku ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Oh ya lama ya lama Raja, yes amen. Berdaulat hidup. Saudara Bapak Ibu, mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri bersama-sama berkata, Engkaulah Tuhan. Amen. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan, katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy
Tuhan, sebab Dia sungguh baik. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Till I never get bored, oh my soul, I worship Your holy name. I worship You, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha kudus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berjanji apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, itu Kau sediakan bagi kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan apapun keadaan kami pada malam hari ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati Tuhan berkata. Sekali lagi katakan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Allah sanggup. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Ayo umat Allah bersama-sama. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Ayo sama-sama apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar. Ayo katakan kiri kanan katakan. Yang tak pernah timbul di dalam hati, bagi yang mengasihi Tuhan. Ayo angkat kedua tanganmu berkata, Allah sanggup melakukan semuanya. Boleh angkat kedua tangan berkata, tuluskan dan selamanya kuasanya. Yang percaya berkata, Allah sanggup melakukan segala. Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata. Boleh katakan kiri kananmu katakan. Dan tak pernah didengar telinga jemaat sendiri. Ingat ini janji Tuhan bagi yang mengasihi Tuhan. Ayo boleh angkat kedua tanganmu sama-sama ya anak muda. Allah sanggup melakukan semuanya. Dulu sekarang dan selamanya kuasanya. Yang percaya Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya kuasanya. Yang percaya katakan Allah sanggup. Allah sanggup. Angkat kedua tanganmu. Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak. Melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya kuasanya. Ayo tepuk tangan sama-sama. Allah sanggup melakukan. Tepuk tangan di atas kepala. Yang di belakang.
Jemaat sendiri lebih keras. Yang percaya. Yes, keren. Sekarang, dulu, sekarang, dan ayo sekali lagi. Yang percaya boleh katakan Allah sanggup melakukan segala. Dulu, sekarang. Yes, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak. Katakan dulu. Katakan dulu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak. Yang percaya katakan amin. Dia sanggup menyembuhkan penyakitmu. Dia sanggup menolong engkau. Dia sanggup memberkati rumah tanggamu. Dia pun sanggup memberkati pekerjaanmu. Yang percaya katakan amin. Ajaib kau Tuhan. Tepuk tangan sama-sama bagi Raja di atas segala raja. Ajaib apa yang dikerjakan. Ajaib rancangan Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama yuk. Terpuji namamu kekal selama-lamanya Tuhan. Kuasamu tak terbatas. Engkau Allah yang sanggup. Amin. Ayo jemaat Swiss Berlin katakan. Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagi. Ayo katakan di hadapan Tuhan segenap jiwamu. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau atas. Ayo tunjuk kepada Tuhan. Hanya Engkau. Hanya Kau yang layak. Ayo anak-anak muda loncat bagi Tuhan. Yo, sama-sama yuk. One, two, three. Ajaib Kau. Yang tua-tua jangan kalah yang muda. Yang muda-muda ayo. Yes, amen. Kau sumber kemenanganku layak. Jesus. Meminta sama. Yes, amen. Yesus Kaulah Raja mulia. Yang diberkati katakan amin. Tuhan tak terbayang. Tepuk tangan sama-sama yuk. Tuhan, Kau megah bagi. Jemaat sendiri lebih keren lagi suaranya. Telah kuserahkan kepadamu Tuhan. Boleh angkat kedua tanganmu anak muda ya sama-sama. Hanya Kau yang layak. Awas, yang muda-muda boleh meloncat. Yang tua kalah jangan kalah. One, two, sama-sama. Ajaib Kau. Sama-sama yuk. Yeah. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Jesus. Yang percaya katakan amin. Boleh katakan kiri kanan, katakan Yesus emang ajaib. Katakan kiri kanan. Haleluya. Sungguh Kau ajaib Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Kemuliaan hanya bagi Kau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Boleh digoyangkan badanmu ke kiri
perkasa dan perkasa. Suaranya jemaat mana? Yang berkuasa memerintah selamanya. Ayo sekali lagi sama-sama. Yesus kaulah Raja. Ayo yang muda. Ajaib kau Tuhan. Yes, kau sumber kemenanganku, yang berkuasa. Katakan Yesus kau Raja mulia. Yesus kau Raja mulia. Ayo sama-sama katakan Raja mulia. Raja mulia. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku, hanya Kau. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Selama ku menyembah mujizat, ayo sama-sama katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, Kau yang selalu kami nantikan Tuhan. Selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Yang percaya boleh katakan amin. Wanita angkat pujian katakan di setiap persoalan. Biar wanita angkat pujian, pria-pria berdoa kepada Tuhan. Di setiap pergumulan Tuhan, Tuhan merancangkan yang terbaik. Amin. Sekali lagi, wanita angkat pujian katakan. Biar para wanita angkat pujian kepada Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, di balik persoalan masalah Tuhan, ada pertolongan-Mu, ada rancangan indah bagi kami Tuhan. Di depan yang percaya, mari angkat tanganmu bersama-sama berkata, hanya Kau yang selalu ku andalkan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau. Kami menanti-nantikan pertolongan-Mu Tuhan, yang selalu ku nantikan selama ku mari lebih lagi semua berkata, hanya Kau yang selalu ku andalkan. Kami yakin pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau tidak pernah terlambat memberikan pertolongan bagi kami Tuhan. Amin. Selama ku menyembah mujizat. Mari yang mau mengandalkan Tuhan boleh bangkit berdiri. Yang mau mengandalkan Tuhan bangkit berdiri berkata, hanya Kau yang selalu ku andalkan. Benar Tuhan. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan selama ku menyembah-Mu. Sekali lagi bersama berkata, hanya Kau, hanya Kau yang selalu ku andalkan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan.
Haleluya Yesus. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia di tempat ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau, ku agungkan Engkau Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Lawan Tuhan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Lawan setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar Tuhan. Haleluya. Kau besar, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Haleluya. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar Yesus. Kau Allah yang haleluya. Kami sembah di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang layak ditinggikan. Haleluya. Hanya Kau, hanya Kau Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang ada. Kami bersyukur untuk segala berkat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang dahsyat. Allah yang besar Tuhan. Allah yang layak ditinggikan dan disembah di tempat ini Tuhan. Kau punya rencana yang indah bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang ada. Kami percaya Kau akan berbicara bagi setiap kami untuk mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari yang sepakat katakan amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak. Ya shalom. Selamat sore menuju malam. Ya tadi pagi saya bagikan satu hal yang penting tentang tujuan saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya tujuan yang benar di dalam Tuhan. Karena kalau nggak punya tujuan yang benar bahaya. Banyak yang nggak sampai di akhir. Mengakhiri pertandingan iman sampai akhir. Karena saya mendapatkan sesuatu dalam pelayanan
orang-orang sakit saudara pada waktu di ujung mereka mau pulang nggak tahu ke rumah surga, nggak tahu kemana, nggak tahu. Tapi kalau orang yang dalam Tuhan yang mantep bisa yakin ke surga. Tapi ada beberapa orang yang mereka tuh nggak tahu balik kemana gitu. Makanya perlu punya tujuan. Tujuannya apa dalam kehidupan kita itu surga. Tadi pagi saya bagikan. Kita harus punya goalnya surga, bukan dunia. Karena kehidupan dalam dunia ini sementara, amin. Nggak ada yang seterusnya di bumi ini. Saudara paling kuat umur berapa ratus tahun? 200? 300? Nggak mungkin. Paling juga cepek. Cepek juga kalau kuat. Betul nggak? Makanya ini satu hal yang penting yang perlu saya ingatkan. Saudara perlu punya tujuan yang benar dalam kehidupan. Yang keduanya di kebaktian kedua saya bagikan tentang pentingnya mengenal Tuhan. Begitu punya tujuan yang benar, bahwa surga menjadi goal saudara. Yang kedua, perlu mengenal Tuhan supaya saudara mantap, kuat. Berjalan di akhir zaman. Karena ujian-ujian selalu ada dalam kehidupan kita. Betul nggak? Keadaan zaman tidak semakin baik loh. Semakin buruk, semakin mengerikan. Ya, apalagi kalau saudara baca Ibrani 12 bahwa ada akan menggoncangkan langit dan bumi. Sekarang hujan di mana-mana. Di Bandung juga banjir, saudara-saudara. Sampai mobil masuk solokan berenang, saudara. Masuk sungai. Keluar di sungai sebelah, saudara. Keren gak coba? Gak pernah terjadi dari dulu. Tapi sekarang terjadi. Sesuatu yang membuat keadaan tidak baik. Jadi perlu mengenal Tuhan supaya kuat. Malam ini saya ingin bagikan satu hal yang penting tentang blueprint Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Ini harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan. Supaya saudara mantap berjalan dalam Tuhan. Saya ingin bagikan apa sih artinya rancangan. Rancangan itu adalah blueprint. Atau rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan punya rencana. Saya selalu bertanya. Saudara, kita perlu cek. Kehidupan kita semua ini ada dalam rancangan siapa? Benar? Yakin? Yang benar. Kenapa suka goyang saudara? Suka gentar, suka khawatir. Ini karena saudara nggak ngerti. Benar nggak dalam rencana Tuhan? Ini dalam Yeremia 29 ayat 11. Coba kita buka sebentar. Di sini dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya selalu mengingatkan ke dalam diri saya pun sama. Begitu saya kena masalah, Tuhan saya percaya dalam tekanan ini kau punya rencana yang baik bagi saya. Ini yang membuat saya kuat saudara. Berjalan mantap terus. Walaupun lagi keadaannya terkapar-kapar. Tetap kuat. Kenapa? Karena saya percaya saya ada dalam rencana Tuhan. Amin. Ini satu hal yang penting yang perlu kita pegang. Ya, dalam menjalani akhir zaman ini. Di dalam Alkitab Indonesia sehari-hari lebih jelas lagi nih dikatakan. Di sini dikatakan bahwa bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu. Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu. Tetapi untuk kesejahteraanmu. Dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ini rencana Tuhan. Kalau rencana kan beda. Wah, Tuhan punya rencana atas hidup saya. Ini satu hal yang perlu kita pegang. Jadi kalau kita lihat bahwa Tuhan tuh punya rencana. Saya tadi lihat-lihat di Sword Bible bahwa dikatakan bahwa kecelakaan di sini bukan kecelakaan seperti iblis. Di sini kan dikatakan bahwa rancanganku rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Di situ dijelaskan bahwa kecelakaan di sini bukan seperti kecelakaan seperti iblis yang hendak menghancurkan kita. Kecelakaan di sini untuk tujuannya menaikkan, mengupgrade level iman kita. Ini bedanya.
Jadi kecelakaan yang Tuhan izinkan ini untuk menaikkan level iman kita. Bukan seperti iblis tujuan mencelakakan supaya saudara hancur. Penyek. Ya, penyek atau penyek. Ya ini, ya kurang lebih gitulah. Jadi itu. Jadi tujuan iblis itu menghancurkan, mencelakakan. Tapi tujuan Tuhan untuk menaikkan saudara dalam iman. Amin. Itu perbedaannya saudara-saudara. Nah, saya ingin bagikan satu peristiwa tentang bahwa memang benar rancangan Tuhan itu damai sejahtera dan dahsyat. Contohnya Yusuf. Sebentar saya keluar dulu dari rencana cerita Yusuf, bahwa ingat saudara, bahwa rancangan Tuhan yang penuh harapan ini goalnya surga. Ingat, makanya Pak Niko sering bagikan Matius 6:33, betul gak? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah surga dahulu, artinya gitu. Baru semuanya akan ditambahkan. Jadi ini masa depan penuh harapan itu surga dulu, baru bonusnya terjadi dalam kehidupan kita. Seperti kepada Yusuf. Jadi Yusuf kenapa mengalami proses untuk masuk jadi penguasa di Mesir. Kalau dilihat bahwa Yusuf ini pada waktu pertamanya dia mengalami mimpi yang dahsyat yang dari Tuhan. Dia dapat mimpi bahwa ada berkas-berkas saudara-saudaranya menyembah di berkas yang kepunyaan Yusuf. Lalu saudara-saudaranya marah. Lalu dia mimpi lagi, dia ceritain lagi ada banyak bintang-bintang yang semuanya sujud menyembah kepada dia. Bahkan matahari semuanya juga. Nah ini yang membuat orang tuanya dan saudaranya marah. Tapi di situ gak lama kemudian dari dapat mimpi dari Tuhan. Yusuf dibawa kemana? Ke sumur. Mau dibunuh, dapat mimpinya keren, betul gak? Kadang-kadang kita dapat mimpi, wah Tuhan dahsyat, haleluya. Malah terbalik keadaannya, betul gak? Malah masukin ke sumur, dijual ke Tuan Potifar. Betul gak? Dijual ke Mesir. Di tempat di Mesir itu tempat yang kalau saya pikirkan pasti tempatnya enak. Karena itu pejabat bangsawan daripada Firaun. Enak, pasti tempatnya gede. Dan Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Dia dipercaya, makanya dia naik pangkat. Ya, naik pangkat jadi kepala rumah tangga. Bangsawan besar. Keren gak coba? Jadi kalau ciri-ciri orang yang disertai Tuhan, walaupun mungkin saudara lagi hidup, bekerja, tahu-tahu dikeluarin, pindah lagi ke tempat lain. Tapi di situ dipercaya lagi. Betul gak? Seperti Yusuf sama, dipercaya lagi. Jadi kepala rumah tangga. Tapi di situ ada ujian. Yusuf diuji sama Tante Pot, betul? Saya yakin Tante Potifar itu cantik seperti istri saya. Betul gak? Pastilah. Karena bangsawan punya istri pasti cantik gak? Dijamin cantik, gak mau yang biasa-biasa. Pasti hidungnya yang sudah semua dioperasi. Sulamnya sudah sulam alis, amin. Matanya, bulu matanya udah bagus semua. Di situ ngajak Yusuf nggak bener, ya. Tapi Yusuf nggak mau, dia pengen hidup benar, berjalan dalam kebenaran, nggak mau selingkuh, nggak bener. Dia tetap mau melakukan firman Tuhan. Sama mungkin seperti saudara dan saya, pengen benar, malah masuk penjara, saudara-saudara, betul nggak? Kadang-kadang kita dalam dunia pun sama, pengennya benar, lurus, gak mau nyontek. Seperti contoh anak saya waktu kuliah, dia gak mau nyontek, teman-temannya hasilnya lebih bagus, yang dia lebih jelek. Saudara-saudara, tahu gitu mah gue nyontek katanya. Gak, jangan. Yusuf aja gak mau kompromi. Dia gak mau kompromi, walaupun Tante Pot cantik bener. Ya, gak mau kompromi dengan dunia. Dia pengen berjalan dalam kebenaran. Tapi masuk penjara. Ya, tapi puji Tuhan. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Karena Yusuf juga orang benar. Ingat orang benar. Hidupnya benar. Pada waktu di penjara dia juga dipercaya lagi. Jadi kepala penjara. Walaupun namanya penjara, betul gak? Tapi daripada jadi bawahan disiksa terus. Lebih baik jadi kepala. Bisa tinggal nyuruh-nyuruh, betul gak? Beda. Dipercaya di kepala, di penjara. Dan di situ sampai terjadi ada juru roti dan juru minuman yang mengalami masuk penjara.
Karena kenapa? Karena membuat kesalahan kepada Firaun. Dan di situ juru roti dan juru minuman mendapatkan mimpi yang bisa mengartikan cuman Yusuf. Nah di situ poinnya, Tuhan berkarya terus sampai untuk Yusuf. Dan dilihat ternyata begitu diceritakan mimpinya dan memang terjadi, juru roti digantung mati, juru minuman kembali kepada jabatannya. Kata Yusuf, ingat ya, kalau kamu balik lagi jadi pegawai raja, ingat aku di penjara nih. Tapi di situ dilupakan Yusuf 2 tahun, enggak sebentar, lama 2 tahun saudara-saudara. Lalu enggak lama kemudian Firaun mimpi. Begitu Firaun mimpi, dia panggil ahli-ahlinya enggak bisa menerjemahkan. Baru juru minuman ingat, oh ada si Yusuf nih yang sering bisa nerjemahin mimpi. Makanya ketemulah Yusuf sama Firaun. Dan akhirnya menerjemahkan mimpi Firaun. Dan Firaun puas dan ngerti akhirnya Yusuf jadi penguasa. Keren gak? Keren kan? Tapi di situ perjalanannya berapa tahun sih Yusuf? Yusuf tuh waktu pertama ditulis 17 tahun, masih muda. 17 tahun dan ketemu Firaun dan diberikan kekuasaan itu umur 30 tahun. Jadi prosesnya berapa tahun? 13 tahun saudara-saudara. Kalau saudara baru proses setengah tahun ya cincailah, nyantai aja. Betul gak? Ini 13 tahun saudara-saudara. Sampai Yusuf siap untuk jadi penguasa di dunia dan masuk surga. Itu tujuan. Saya selalu mengingatkan gini. Saya pengen anak-anak Tuhan itu di dunia diberkati dan siap masuk surga. Amin. Enggak cuman pengen di dunia diberkati tapi enggak masuk surga, ngapain? Ya ini satu hal yang penting saudara. Jadi ini yang Tuhan ingatkan bahwa perjalanan rohani anak-anak Tuhan pun selalu ada prosesnya. Kalau dilihat Yusuf dipikir-pikir, apakah mulus semua enggak? Enggak kan? Dijual, masuk penjara, diproses, dapat mimpinya bagus. Kamu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mungkin saudara juga sering dengar firman di sini kan, betul nggak? Oh kamu diberkati, kamu mengalami mujizat. Lah kok kebalik ya? Mujizat penuaian kok nggak menuai? Ya seringkali terjadi saudara-saudara. Seperti Yusuf. Tapi kalau saudara terus hidup benar seperti Yusuf, saudara akan pasti masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Firman Tuhan tadi mengingatkan bahwa ingat rancangan Tuhan. Blueprintnya Tuhan. Ingat sutradara kita siapa sih? Tuhan Yesus, amin. Bukan manusia, bukan setan loh. Tuhan Yesus kalau saudara benar-benar percaya sama Tuhan. Nah ini, saudara-saudara ada satu ilustrasi yang baik sekali bahwa tentang satu orang yang lagunya ku nyanyi haleluya. Kalau saudara lihat di Google mungkin ada, di sini dikatakan bahwa dia bisa menciptakan lagu juga sama, mengalami satu proses yang gak enak saudara-saudara. Di sini saat kita mendengar lagu ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa dinyanyikan hampir di setiap gereja di Indonesia dengan penonton YouTube 3 juta viewer. Menarik bila kita menyimak kisah bagaimana lagu ini yang dibuat oleh seorang anak Tuhan. Namanya Wawan Lee yang berdomisili di Singapura. Berikut ini kutipan wawancara Impact News bersama Wawan Lee. Bagaimana kisah lagu ini dibuat? Ketika itu papa saya sakit jantung. Dan tidak ada biaya untuk berobat. Perawatan mahal. Di samping itu kami bukan keluarga yang berada. Saat itu saya sendiri juga punya masalah besar. Orang tua pacar saya tidak menyetujui hubungan kami. Mungkin karena nggak punya apa-apa. Tapi saya bisa mengerti, bukankah semua orang tua ingin punya menantu yang baik, betul nggak? Pengen waduh penantu yang baik, yang takut akan Tuhan, cakep, banyak duit, betul nggak? Semua mimpi ya. Saya juga selalu ngomong, kamu kalau cari ke anak saya, umur anak saya kan 25, 24 sama 20. Saya ngomong, kalau kamu cari jodoh, cari yang ke ceweknya.
cari yang cakep, takut akan tua, komplit. Banyak duit lagi, itu bonusnya. Ya, ini sama Wawan juga merasakan begitu. Punya menantu yang terbaik. Saya merasa putus asa dan tidak melihat jalan keluar, kata Wawan. Satu-satunya yang saya lakukan adalah berdoa dan berdoa. Suatu waktu saya join dengan Symphony Worship 2014. Ketika itu saya dalam keadaannya tertekan loh. Lagi gak enak. Namun teman-teman tidak ada yang tahu keadaan saya yang sesungguhnya. Saya tidak pernah bercerita kepada orang lain mengenai masalah saya. Tapi suatu waktu Pak Johan Handoyo yang menjabat sebagai ketua tim Symphony Worship 2014 mengajak kami semua untuk menciptakan lagu. Namun jujur waktu itu saya tidak punya kemampuan untuk menulis lagu. Enggak mampu gitu. Saya hanya diam di depan piano, merenungi nasib dan masa depan saya yang saya tak tahu ujungnya seperti apa sewaktu memainkan nada. Tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan. Jangan takut, jangan cemas dan jangan bimbang. Percayalah kepadaku. Lalu saya bangkit dan berdiri sambil memegang tangan. Tiba-tiba Tuhan memberikan nada dan kata-kata itu untuk lagu Ku Nyanyi Haleluya. Ini apa yang ada bayangkan saat lagu ini mengalir dalam kalbu untuk diciptakan? Lalu Wawan ngomong gini, waktu itu saya hanya memejamkan mata dan saya teringat Daud dan Goliat. Goliat itu melambangkan masalah besar dan Daud itu adalah kita. Di situ saya angkat kedua tangan saya lebih tinggi, menghadapkan semua masalah saya kepada Tuhan sambil menyanyi, Ku nyanyi haleluya. Saya berdoa, Tuhan saya percaya Tuhan memberikan kemenangan kepada saya. Dan benar Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Lagu ini dibuat tahun 2014. Lalu Wanca bertanya lagi bagaimana kisah selanjutnya. Puji Tuhan pada awal tahun 2015 saudara-saudara. Orang tua pasangan saya menerima saya secara luar biasa. Artinya diterima. Jadi menantu saudara-saudara udah berhasil. Karena Tuhan 6 tahun masa-masa padang gurun dan ujian yang berat. Cuma 6 tahun loh dia, gak kayak Yusuf 13 tahun saudara. Tuhan ubah dengan begitu hebat menjadi kebajikan. Puji Tuhan saya menikah. Weh, kalau menikah pasti ketawa semuanya. Tahun 2015 dan semua Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan membuat semuanya indah. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Jadi saudara jangan gentar. Wawan aja ditolong sama Tuhan. Kalau saudara juga apalagi saudara sedang mengalami tekanan, ingat rancangan Tuhan, damai, sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. Goalnya Tuhan itu 2, saudara diberkati dulu masuk surga, pertama. Yang kedua baru sukses di dunia. Amin. Kalau saudara ngapain punya dunia ini tapi saudara gak masuk surga, ngapain? Sayang saudara-saudara. Karena saya seringkali mendoakan, tadi pagi saya ceritain, saya juga akan ceritakan lagi. Banyak anak-anak Tuhan yang saya layani, yang sakit saudara. Karena saya melayani orang sakit. Di situ begitu sakit stroke, sakitnya kurang lebih 6 bulan, 7 bulan. Dia ini langsung stres. Dia ini langsung kecewa sama Tuhan. Dia nggak mau lagi panggil Yesus memuji Tuhan, nggak mau. Di ujungnya banyak, tapi nggak semua. Di situ waktu itu kalau orang yang udah mulai putus asa, mulai pengen mati, yang datang roh jahat setan. Makanya dia sering lihat tuh ada kuntilanak 2, ada yang kayak gitu. Terus ada lagi oma opung datang yang udah meninggal. Semua pada datang yang udah meninggal. Harusnya anak-anak Tuhan tuh yang jemput kita tuh malaikat Tuhan. Amin. Kita bukan opung atau engkong yang jemput. Opung juga belum tentu masuk surga. Ngapain kita ikut opung? Ya, kita harus ikut Yesus. Ini penting saudara. Jadi betapa pentingnya kita mengetahui bahwa goal Tuhan itu surga. Ya, supaya saudara tahu. Dan baru begitu saudara mendapatkan surga, bonusnya seperti Yusuf, penguasa di bumi. Karena saudara pasti rendah hati, saudara takut akan Tuhan, saudara tahu Tuhan. Makanya tadi pagi saya bagikan tentang tujuan pertama.
Yang kedua mengenal Tuhan. Yang ketiga supaya saudara tenang menghadapi kehidupan. Ingat, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Amin. Kalau saudara sedang mengalami proses, saudara jangan takut. Pokoknya Tuhan, saya percaya Tuhan punya rencana yang baik ke depan. Membuat saya lebih indah, lebih keluar lagi Tuhannya dalam hidup saya. Amin. Saya ingin bagikan satu kejadian nyata. Itu terjadi pada anak saya, umur yang paling kecil. Waktu kecil saya tuh punya cita-cita. Boleh dong punya cita-cita. Dan saya belum bertuhan benar-benar. Gitu. Jadi udah ke gereja, udah jadi hamba Tuhan tapi belum benar-benar. Sekarang ini 2 tahun gara-gara pelayanan orang sakit jadi ngerti. Saya harus surga, beda dengan dulu. Saya sekarang ini lebih ngerti tentang Tuhan. Begitu itu waktu itu saya punya cita-cita untuk anak saya itu jadi pemain bulu tangkis, saudara-saudara. Pemain bulu tangkis kayak Rudi Hartono, karena saya namanya Rudi Herianto, saudara-saudara. Jadi kan beda dikit, siapa tahu sama bisa menang gitu. Ya, ternyata begitu punya mimpi dari umur 8 tahun ya. Kita lesin terus. Ternyata dia ini umur 14 tahun mengalami sesuatu, saudara-saudara. Stroke ringan. Keren gak coba? Stroke ringan. Tensinya 230 yang atas, yang bawahnya 160. Wah, ginjalnya kecil sebelah. Saudara, bingung gak? Saudara juga bingung, ini ginjal bisa kecil sebelah, kenapa? Bikinnya salah atau gimana? Betul gak? Enggak. Tapi Tuhan punya rencana, saudara-saudara. Saya kan orangnya keras kepala batu, saudara-saudara. Kalau udah pengen tuh terus sampai saya antar, saya bawa ke Sumedang. Tahu Sumedang di kota lain untuk pertandingan, saya terus. Pokoknya harus latihan, harus terus. Sampai anak itu kecapean mungkin ya. Kalau saya mah gak capek dan gak latihan, ya betul gak? Dia yang capek. Jadi akhirnya sakit. Begitu kena stroke ringan. Di situ saya dibukakan Tuhan. Ternyata dia sampai sempet anak saya itu ngomong, kok ini terjadi bagi saya. Nama anak saya Chris. Kenapa Chris bisa terjadi gini, ngobrol sama mamanya. Ya Tuhan punya rencana yang baik. Kok saya pengen jadi pemain bulu tangkis yang juara seperti yang papi impikan. Papi yang mimpi, dia yang jalanin gitu. Enak bener ya. Makanya di situ langsung dia ngomong, apa yang Tuhan mau, kata istri saya, ya Tuhan mau sesuatu rencana yang baik, pasti punya rencana. Dan memang benar saudara, anak saya ini nggak ada talenta di musik, betul nggak? Dia nggak bisa apa-apa, dia pertama cuma bisa gitar-gitar kecil, jadi sedikit gitu, bukan gitar kecil mah ukulele ya betul. Sedikit latihan gitu. Ternyata begitu dia mainkan, ternyata bisa. Dan mulai bisa main drum, bisa main apa segala. Akhirnya kita leskan gitar. Dan memang ternyata dia tuh seorang pemuji, saudara-saudara. Tuhan keren, punya rancangan. Dia bisa nyiptain lagu. Waduh, saya aja belum pernah dari kecil. Dia udah bisa nyiptain lagu. Nyiptakan lagu, beberapa lagu. Dia akhirnya sekarang jadi singer di gereja. Melayani Tuhan. Coba kalau pemain bulu tangkis gak mungkin kan di lapangan melayani Tuhan, betul gak? Ternyata Tuhan pakai di situ. Bisa nyiptain lagu, bisa main keyboard, sering manggung di gereja, sering sumbang lagu. Suaranya bagus kayak saya. Gak ada yang muji soalnya. Jadi saya puji sendiri. Nah ini saudara, jadi jangan takut dengan kegagalanmu seolah-olah gagal. Tapi bukan kegagalan yang terakhir. Tuhan punya rencana ke depan. Amin. Jadi itu penting. Saudara mulai tanamkan. Ingat rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Itu poin. Ini juga yang firman ini membuat saya mantap terus. Apapun goncangan yang saya alami, saya mantap saudara-saudara. Nah ada 3 hal saudara-saudara. Bagaimana supaya setiap kita bisa tahu, yakin bahwa kita ini memang dalam rencana Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5 di sini katakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu.
Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian kamu enggak tahan uji. Ini, uji diri. Apakah kamu masih tetap dalam rencana Tuhan enggak? Ini yang perlu kita cek. Benar enggak saya ini masih dalam rule-nya, jalurnya Tuhan. Kalau ada sesuatu yang enggak beres, bereskan semuanya. Ya, ini penting. Saya pernah waktu itu minta Tuhan ujilah aku. Saya nyanyi waktu itu di tol, saya ngomong gitu, ujilah aku Tuhan. Saya ini mengasihi Tuhan. Woi, saya ngejago loh orangnya. Di situ begitu saya minta diuji, Tuhan benar-benar uji. Bangkrut saudara-saudara. Tahun 2006 sampai 2008, 2007 ya. Bangkrut. Toko besi dimakan orang, bukan besi dimakan orang ya. Duitnya dimakan orang, saudara-saudara. Bangkrut. Di situ saya kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa udah jadi pendeta kok habis? Lebih baik jadi pendekar saya daripada jadi pendeta. Betul nggak? Saya malah habis segalanya. Ya, di situ kata Tuhan katanya mengasihi aku lebih dari segalanya. Oh iya Tuhan. Kemarin aku baru nyanyi ujilah aku, taunya habis segalanya kok udah protes sama Tuhan. Nah ini saudara-saudara, di situ Tuhan bikin bahwa saya ini memang benar-benar mengerti. Oh iya, 2007, 2006, 2007 habis usaha, diuji lagi. Istri saya kanker serviks saudara-saudara. Kanker serviks tahun 2010 ya, 2010. Kanker serviks. Bukan flu saudara-saudara. Kalau flu mah kita juga gak, flu makan ini aja bodrek. Betul gak? Dia kanker, kalau ngedenger kanker gimana? Kayak jatuh rumah, kayak plafon buak gitu tuh. 3 hari dia gak tidur. Gak tidur tuh bukan gimana, dia ngelamun, Tuhan saya mau mati. Kata saya tuh, Tuhan kasih hikmat sama saya. Iya, semua juga bakal mati ya. Betul gak? Siapin. Akhirnya saya ngomong sama dia, iya Mi, kita harus siap-siap mau mati ya semua. Akhirnya dia kuat, ngerti. Yang ketiga 2011 ya, anak saya yang tadi kata saya stroke ringan, keren gak? Terus-terusan. Jadi pendeta kok habis segalanya, semuanya sakit. Waktu itu ada satu pendeta khotbah, mujizat masih ada, lu aja kali, gua enggak. Saya ngomong gitu, kesel. Tapi di ujung pada waktu saya, di akhir saya udah mau hands up, udahlah. Saya mah gak mau jadi pendeta, lebih baik jadi pendekar saya malah. Pendekar yang di Kang Au di tempat dunia persilatan. Bisa tipu sana tipu sini, semuanya halal. Ngapain di gereja, tahu-tahu ada seorang nabi, pendeta ngomong. Waktu itu ibadah hari Minggu ngomong sama istri saya. Hey my sister, dia orang Malaysia, bahwa kamu semua masalah kamu akan dibereskan. Dan memang dahsyat Tuhan itu. Begitu saya lagi lemah, dia nangis. Kenapa nangis? Karena saya ini tipe dulu nih gini. Kalau tempat ibadah, jadi hamba Tuhan, gak pernah diam di tempat saudara-saudara. Senang jalan-jalan, gak pernah dengerin firman. Nakal. Ya kebayang gak? Jadi hamba Tuhan tapi gak pernah dengerin firman. Jarang doa, waduh keren, komplit. Makanya Tuhan muter langsung, segala macam masalah kena. Dan di situ ngomong sama istri saya, semuanya beres. Dan memang benar terjadi, sesuatunya beres. Besoknya tahu-tahu ada yang telepon. Kan saya begitu, saya bangkrut itu saya punya hutang lumayan besar. Dikirain saya 300, tahunya 1,2 M saudara-saudara. Siapa yang bayarin? Memangnya daun saudara-saudara, betul gak? Tapi tahu Tuhan gerakan satu orang dibereskan. Istri saya tahun 2012 ya. Bulan 4 sembuh. Anak saya 2011-nya. 2011 akhir sembuh. Dahsyat. Ternyata Tuhan bereskan semuanya. Amin. Jadi saudara jangan khawatir. Cuman saya di situ menguji diri. Oh ternyata aku ini memang orangnya selengehan. Seenaknya hidupnya. Kebaktian gak kebaktian. Memang pelayanan di gereja. Kemana? Pelayanan. Tapi gak pernah dengerin firman. Gak pernah ngebangun iman. Seenaknya. Nah di situ saya bertobat. Lumayan bertobat saudara-saudara.
2014 begitu saya yang benar-benar saya ngerti itu 2014 tentang pewahyuan ini, melayani orang sakit. Nah ini yang pertama saudara, uji diri. Apakah saudara masih tetap beriman gak sama Tuhan? Percaya gak dalam jalur Tuhan gak? Ini pertama. Yang kedua saudara, kita buka dalam Yesaya 30. Kayaknya pengkhotbah di kebaktian ke-6 semuanya sama ya kayak gini ya. Habis suaranya ya. Terus-terusan saya. Di sini katakan Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ini, bertobat tinggal diam. Begitu saya udah uji diri, saya bertobat, saya mulai lebih berbeda, lebih rohani. Di situ apa? Tinggal diam. Karena kalau saudara tahu bahwa saya ini orangnya gak bisa diem. Saya selalu begitu saya habis perusahaan ini, saya pasti cari lagi yang lain. Terus gak pernah berhenti. Sampai kemarin waktu saya ke Jakarta sharing sama anak saya yang kedua, cewek. Pih, dia ngomong sama saya gini, Pih, kita tuh orang dahsyat loh Pih. Kenapa dahsyat? Iya, segala macam usaha sudah dilakukan. Jadi tukang es krim kon pernah loh. Terus dagang baju pernah. Toko listrik pernah. Toko bangunan pernah saudara-saudara. Ya udah 4. Jadi terus udah satu lagi apa ya? Pernak-pernik ya. Pernak-pernik ya. Oh, pernak-pernik udah pernah. Segala macam. Tapi gak ada yang berhasil. Karena sayanya gak mau diem. Kata Tuhan di sini katakan dengan tinggal bertobat dan tinggal diam. Suruh diem karena saya lagi dibentuk sama Tuhan, amin. Kalau saudara pengen hidup dalam rencana Tuhan tuh itu. Pertama tadi uji diri apakah masih tetap tegak dalam iman. Yang kedua mulai diem, tunggu suara Tuhan. Kata Tuhan kiri, kata Tuhan kanan. Amin. Kalau saudara sedang mengalami proses sekarang, yang penting saudara diem. Yang pertama tadi saudara uji diri, yang kedua diem. Karena saudara, istri saya sekarang ini kan latihan sulam alis, saudara tahu? Sulam alis. Kalau sulam alis, kalau nyulam ke orang, kalau orangnya gak bisa diem pasti di sini nanti sulamnya nih. Ya, orang mareng kemana-mana, cemong, ya betul gak? Dia eles juga bisa. Kalau masang bulu mata, nanam bulu mata, disambung sama dia. Kalau saudara gak bisa diem, kecolok matanya saudara. Pasti, makanya harus diem. Kalau Tuhan lagi bentuk kita juga sama, harus diem. Jangan goyang-goyang. Tanya Tuhan mau apa? Merem ya merem. Jangan terus blotot gini, jangan. Ini, jadi yang kedua saudara, dalam bertobat dan tinggal diam. Supaya saudara rencana Tuhan masuk. Lebih cepat beres saudara. Amin. Jangan 13 tahun kayak Yusuf. 6 tahun seperti Wawan. Atau mungkin 6 bulan. Ya. Tapi 6 bulan biasanya belum matang saudara. Biasanya matang 6 tahun atau 13. Nah yang ketiga saudara. Bagaimana supaya rencana Tuhan ada dalam hidup kita. Yang ketiga. Dalam Mazmur 91 ayat 1, 2 dan 9. Di sini katakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ini. Jadi kalau orang yang intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan, dia akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku. Amin. Kalau saudara masih goyang, masih takut, belum jadi tempat perlindungan saudara. Berarti saudara belum intim sama Tuhan. Kalau saudara udah intim, pasti keluar kata-kata ini. Tenang. Kenapa tenang? Karena Tuhan kok yang jadi tempat perlindungan saudara. Betul gak? Bukan cuma nyanyi dong. Ya apa?
Kau benteng hidupku. Tapi begitu keluar goyang lagi, takut. Itu belum intim. Kalau saudara udah intim pasti ini keluarnya. Tempat perlindunganku Tuhanku, Allahku yang kupercayai. Tempat pertahananku. Siapapun yang jadi lawan saya, mau iblis, mau apa, tetap pasti kalah. Amin. Ini yang Tuhan ingatkan. 3 hal saudara. Ingat bahwa hidup saudara dan saya, kalau saudara pengen yakin dalam perencanaan Tuhan. Yang pertama apa tadi? Uji diri. Aduh udah lupa lagi. Uji diri sendiri. Apakah masih tetap tegak dalam iman. Yang kedua, bertobat, tinggal tenang. Tinggal diam. Yang ketiga, banyak intim sama Tuhan. Amin. Ada satu kata-kata yang sebagai penutup. Ini di sini katakan tentang orang yang hebat dihasilkan bukan melalui kemudahan, kesenangan dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan air mata. Karena di balik setiap masalah yang kita hadapi, ada maksud dan berkat yang sedang Tuhan rencanakan bagi kita. Amin. Jadi kalau saudara sedang mengalami tantangan, masalah, ingat ada maksud Tuhan dan berkat di depan. Kata Tuhan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang masa depan penuh pengharapan surga dan bumi. Saudara masuk surga dulu, siapin dulu mindset surga. Baru berkat di bumi ngikutin saudara. Saya diingatkan, ingat saudara, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa cari makannya gampang gak? Gampang, tinggal petik, tinggal petik, tinggal petik. Betul gak? Saudara pun sama dan saya. Sekarang saya ini seperti Adam dan Hawa sebelum masuk dalam dosa, saudara-saudara. Udah enak hidupnya. Lagi gak ada duit juga, haleluya, tenang. Aduh, ini surga di bumi tuh kayak begitu saudara. Saudara harus rasakan. Enak, tenang, gak takut soal kehidupan ke depan. Ya, ini satu hal yang penting. Saya jadi diingetin satu ilustrasi yang bagus saudara-saudara. Terakhir ya. Sebentar, di sini dikatakan yang tadi pagi juga saya bagikan. Makhluk apa yang paling membingungkan di sini, di dunia ini? Yaitu manusia, saudara-saudara. Kenapa manusia? Karena manusia ini banyak orang yang mengorbankan kesehatannya hanya demi uang. Betul gak? Mereka cari duit, ketakutan dengan masa depan, cari duit, lupa kesehatan. Sampai sakitnya enggak enteng-enteng, jantung, koroner. Ya, lupa kesehatan. Lalu di sini katakan, lalu dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Betul enggak? Kalau saudara udah sakit, pasti bawa duit berapa juga saudara bayar. Makanya enak kalau jadi dokter saudara-saudara. Wah, tinggal 10 juta, 20 juta dibayar, yang penting sembuh. Betul enggak? Jadi duitnya buat sakit bukan? Buat sakit, makanya membingungkan manusia ini. Lalu dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya. Takut dengan masa depan. Karena lupa bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi lupa, jadi takut dengan masa depan. Sampai-sampai dia gak bisa menikmati masa kini. Akhirnya dia gak bisa hidup di masa depan. Dan maupun menikmati di masa kini. Jadi stres terus hidupnya saudara-saudara. Kalau orang yang gak tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Hidupnya akan stres. Betul gak? Cari duit. Udah sakit pengen sembuh habis duit. Ya, ini saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Ingat bahwa Tuhan punya rancangan yang baik bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Ku nyanyi pianonya dulu ya, takutnya gak masuk. Sok bagus biasa. Haleluya. Haleluya.
Firman Tuhan tadi mengingatkan setiap kita. Mungkin saudara sedang mengalami tekanan, mengalami masalah, seolah-olah gak berhenti-berhenti. Seolah-olah tekanan itu semakin berat saudara-saudara. Tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh pengharapan saudara-saudara. Supaya saudara beroleh surga dan beroleh semua yang ada di bumi ini. Itu target Tuhan saudara-saudara. Jangan kecewa dan putus asa saudara-saudara. Tapi bangkit di dalam Tuhan. Bangkit di dalam Dia. Tetap melayani Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan saudara-saudara. Jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tetap fokus kepada Yesus. Dialah sumber segalanya. Dialah sumber kemenanganmu. Dialah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Kita percaya Tuhan punya rancangan yang baik bagi hidup kita. Rancangan kemenangan saudara-saudara. Bukan rancangan kegagalan. Lihat endingnya saudara. Lihat di ujungnya saudara pasti menang. Haleluya, haleluya. Yang penting saudara perlu uji diri. Apakah saudara masih tetap di jalur Tuhan? Beriman sama Tuhan. Tinggal diam di dalam Tuhan. Jangan banyak berpikir dengan kekuatan. Andalkan Tuhan. Tanya Tuhan. Yang ketiga, intim dalam hadirat Tuhan. Sampai saudara merasa tenang. Saudara merasa yakin karena keintiman saudara. Bahwa kubu pertahananmu hanya Tuhan. Benteng hidupmu hanya Tuhan. Kekuatanmu hanya Tuhan. Saudara percaya Tuhan turun tangan bagi saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk segalanya Tuhan. Urapi setiap jemaatmu. Urapi anak-anakmu Tuhan. Kami percaya urapan kuasa Tuhan menyertai setiap anak-anakmu Tuhan. Penuhi dengan hadiratmu, dengan roh kudusmu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anakmu dan hamba-hambamu ke dalam tanganmu. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas gereja ini, atas hamba-hambamu, atas anak-anakmu di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan keagunganmu Tuhan, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Katakan sungguh kau ajaib Tuhan, sungguh kau ajaib, hebat perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh kau hebat, sungguh kau ajaib. Rancanganmu sempurna, rancangan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, kembali Engkau menghibur, menguatkan kami melalui tuntunan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Rudi Haryanto sudah menjadi berkat selama 6 kali ibadah. Biarlah pengurapan-Mu terus turun atas hamba-Mu, keluarga, anak-anak, apapun yang dikerjakan, Engkau membuat berhasil dan berbahagia. Terima kasih Bapak, berikan kemampuan kami saat kami keluar dari gedung ini Bapak, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berikan persembahan syukur kami berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kuasanya dicurahkan berkatnya diri
Penuaian jiwa-jiwa terjadi, amin. Sungguh terjadi. Segala bangsa akan tahu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Kemuliaan Tuhan telah turun, katakan kuasanya. Kuasamu kau curahkan bagi Indonesia, bagi kota Malang, bagi gereja GBI Suropati Tuhan. Amin. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kiranya Engkau memberkati. Ayo Bapak Ibu, mari berkati dirimu sendiri. Berkati dirimu sendiri, katakan. Dan memperluas, amin, daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai kami Tuhan, dan melindungi kami, amin. Yang percaya daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo kita berkati diri kita sendiri, katakan. Kiranya berkati dirimu sendiri, berkati, amin. Engkau yang memperluas daerah kami, amin. Dan memperluas daerahku, percaya. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Imani, katakan. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan dengan iman, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita sebagai tanda penyerahan. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal sebagai pelaku-pelaku firman yang berkenan, dan terimalah berkat Allah Bapa dalam segala kelimpahan, kasih karunia cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkatnya, mari sama-sama katakan amin. Ya, silakan Bapak Ibu untuk berfellowship di ruang samping. Selamat malam, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Temukan sukacita, oh yeah. Dunia tak